Shalom semua. Pada tanggal 17 April 2023, kami melakukan kegiatan wisata edukasi di Mangrove Karangsong. Kami melakukan kegiatan ini dengan tujuan dapat mendeskripsikan karakteristik mangrove Karangsong, mengetahui komponen biotik dan abiotik yang terdapat di wilayah mangrove Karangsong, mengetahui flora dan fauna yang ditemukan di wilayah mangrove Karangsong, mengidentifikasikan pola interaksi pada ekosistem mangrove Karangsong, dan mengetahui manfaat yang diperoleh dari sumber daya hutan mangrove Karangsong. Dan inilah yang kami peroleh. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta beberapa pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Karakteristik hutan mangrove yang membuat hutan ini berbeda dari ekosistem lainnya. Lahannya tergenang air laut baik secara terus-menerus ataupun saat pasang. Mendapatkan sumber air tawar baik dari sungai atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambahkan pasokan unsur hara dan lumpur. Jenis tanah berlumpur atau berpasir dan banyak mengandung pecahan karang. Arus laut tidak terlalu deras. Fluktuasi suhu udara tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Air payau dengan salinitas 2-22 part per triliun. Topografi landai. Akar tumbuhan mangrove bisa terendam air laut ketika pasang atau terekspos terhadap udara karena berfungsi untuk menyerap oksigen baik dari air ataupun dari udara. Jenis tumbuhannya khusus karena harus tahan hidup dengan air asin. Akar tumbuhan mangrove kuat karena berfungsi sebagai penyangga untuk menahan gelombang ombak. Hutan mangrove ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, yaitu pohon, ada ikan dan burung. Dan komponen abiotiknya ada air, tanah, angin. Fauna 1. Burung kuntul besar. 2. Burung koak malam kelabu. Yang ketiga, burung blekok sawah. Yang keempat, burung kuntul karang. Yang kelima, burung cangak merah. Yang keenam, burung dara sayap hitam. Yang ketujuh, burung raja kalung biru. Yang kedelapan, ikan belanak. Yang 9, ikan gelodok. 10, ikan kering. Yang 11, biawak. 12, belut. 13, cacing tanah. 14, cacing air. Lalu floranya ada 1. Bakau hitam. 2. Bakau kecil. Yang 3. Bakau minyak. Yang 4. Tanaman api-api. Yang kelima bidada. Yang keenam putut. Yang terakhir berus. Ada tambahan juga komponen biotiknya itu adalah fungi. Satu, pola interaksi pada ekosistem yang berada di hutan mangrove secara umum antara lain: A. Predasi, pemangsaan karang oleh predator, contohnya ular dan buaya. Yang B. Simbiosis mutualisme,
hubungan antara golongan krustase dengan akar mangrove. Karena akar mangrove adalah tempat perlindungan utama untuk mengurangi tekanan gelombang saat pasang. Hasil metabolisme Crustaceae digunakan mangrove sebagai pupuknya. Selain interaksi di atas, ada juga interaksi yang kompleks seperti jaring makanan yang melibatkan berbagai makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelompok produsen yang terdiri dari organisme autotrof, terdiri dari semua flora yang ada di hutan mangrove. Yang kedua, kelompok konsumen yang merupakan organisme heterotrof, terdiri dari predator dan fauna yang ada di hutan mangrove. Hutan mangrove adalah sebuah ekosistem dengan berbagai macam sumber daya alam. Beberapa manfaat yang bisa kami ambil dari ekosistem ini adalah ada memberi nutrisi berupa kesuburan bagi tanah, sebagai rantai makanan, tempat hidup berbagai macam biota air, menjaga iklim dan cuaca ekosistem perairan laut, pantai, dan darat, menjaga erosi dan abrasi tanah, mencegah intrusi laut, bermanfaat dalam bidang ekonomi, sebagai pencegah dan penyaring alami, sumber pakan ternak, dan untuk kawasan pariwisata. sekian dari video laporan kami. Terima kasih sudah menonton.